Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Nah, hari ini kita akan memuji Tuhan. Nah, Mas Oli, hari ini kan hari Minggu. Waktunya kita sekolah Minggu. Ya, semuanya sudah siap di rumah? Sudah pakai baju yang rapi? Ya, Jelas? Sudah mandi? sudah. Sudah sikat gigi? Sudah. Atau ada yang masih pakai baju tidur di tempat tidur? Sudah mandi kan semuanya? Oh, Iya. saya yakin semuanya pasti sudah harum baunya. Nah, Pasti mereka sudah duduk manis itu. ya kalau gitu ayo kita mulai. Kita angkat satu pujian langsung. Ya. Lagu apa kita mau nyanyi pertama kali? Bapa, ku datang padamu. Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangan dan tutup matanya. Nasa pimpin doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh diberi kembali kesehatan, kami boleh bersama-sama di rumah dengan saudara kami mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Tuhan sertai ibadah ini dari awal hingga akhir. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh memuji nama-Mu dan juga kami boleh mendengarkan cerita dengan baik. Tuhan juga pimpin Lose yang akan bercerita hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik tahu enggak kalau kasih Tuhan itu ada bagi kita setiap saat. Kasih Tuhan itu seperti air sungai yang mengalir di dalam hati kita. Nah, kita pujikan lagu ini. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir
buat Tuhan. Mulut untuk memuji nama Tuhan. Nah, kaki tentu untuk berjalan mencari jiwa. Sebelum kita mendengarkan cerita hari ini, nah, Lose mau ajak kita semua untuk nyanyi satu lagu, satu pujian berjudul Tanganku Kerja Buat Tuhan. Ya, siap semuanya? Selamat pagi anak-anakku sekalian. Ketemu lagi dengan Lause dan juga Elmo. Ya, Elmo hari ini mau mengajak kita jalan-jalan. Siapa bilang? Tadi kamu bilang begitu katanya mau jalan-jalan. Elmo, selamat pagi dulu sama teman-teman. Selamat pagi. Kenapa begitu sih Elmo? Oh, Elmo sedang melihat sesuatu nih di belakang kita. Elmo lihat apa sih? Pusat misi. Ya, Elmo sedang melihat pusat misi. Elmo tahu bendera Indonesia yang mana? Tahu dong. Itu yang ada tiangnya. Yang ada tiangnya. Kalau bendera Jepang yang mana Elmo? Yang di atas Indonesia. Nah, kalau benderanya di atas Jepang itu apa Elmo? Itu, aku tahu, Brazil. Oh iya, pintar ya. Di mana bendera Amerika, Elmo? Itu tuh di sebelah kanan yang kedua. Iya, betul sekali ya. Wah, Elmo senang sekali ya hari ini ya. Berarti di sini dikatakan pusat misi. Dan ada tulisan di bawahnya apa Elmo? Yesus senantiasa bersama kita. Ya, Yesus senantiasa bersama kita ya. Nah, pusat misi artinya misi itu adalah apa Elmo? Misi? Ya misi. Misi apa artinya? Ya misi. Misi adalah memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum pernah mendengar Injil. Oh, oke, I see. Jadi Elmo mau ngajak kita ke mana? Elmo mau ikutan seorang rasul, Rasul Paulus yang pergi memberitakan Injil. Oh, kamu ikutan ya? Kita mau pergi jauh sekali. Kali ini Rasul Paulus perginya ke kota yang sangat besar. Kota apa Elmo? Kota Roma. Roma di sebelah mana Elmo? Roma adanya di Italia, di Eropa sana. Oh iya, betul sekali ya. Roma itu bukan adanya di samping bawah Karang ya. Bukan. Itu mah di Sulawesi Selatan. Iya, betul sekali ya. Jadi kita mau ikut Paulus ke kota Roma ya. Nah, ayo kalau ke kota Roma naik apa? Kalau Elmo naik ke pesawat dong. Enggak ada ya, kalau Paulus tuh pada zaman Paulus tidak ada yang namanya pesawat. Lalu naik apa dong? Ya kalau gitu kan naik onta lah ya Elmo ya. Jauh banget, nggak mungkin onta naik air. Nggak mungkin onta berenang. Oh iya ya, ontanya berenang di air nggak mungkin ya. Jadi naik apa Elmo? Oke, Elmo tahu. Naik kapal aja ya. Ya kalau gitu kita harus kemana? Pantai. Oke, mari kita ke pantai.
kita sudah sampai di pantai sekarang. Oh, lihat. Indah kan? Indah kan? Mana kapalnya, Elmo? Belum datang. Oh, belum datang. Oke, teman-teman, kita ada di pantai sekarang. Kita ada di sebuah pelabuhan yang namanya Adramyttium. Adramyttium ada di sebuah daerah Kaisarea. Di sanalah Rasul Paulus akan memulai perjalanannya. Tahu kenapa di daerah Kaisarea? Karena Rasul Paulus sedang menjalani tahanan. Jadi Rasul Paulus ditahan di Kaisarea. Oh iya, betul. Rasul Paulus kali ini perginya berbeda. Dia bukan pergi sebagai orang yang merdeka seperti Lause, seperti Elmo. Bukan, tapi sebagai tahanan. Waktu itu Rasul Paulus ditangkap di kota Yerusalem. Ya, karena imannya kepada Tuhan Yesus, makanya dia ditangkap. Orang-orang Yahudi yang tidak suka, mereka menangkap Rasul Paulus. Ya, sama seperti yang pernah dilakukan Rasul Paulus menangkap orang-orang Kristen di awal-awal, ya, pada waktu dia belum percaya kepada Tuhan Yesus. Sekarang Rasul Paulus yang ditangkap oleh orang-orang Yahudi untuk diadili. Ya. Dan orang Yahudi ternyata mau membunuh Rasul Paulus loh. Wih, jahat ya mereka ya. Mereka jahat ya. Mereka mau membunuh Rasul Paulus. Dan Paulus tidak terima. Karena itu dia minta naik banding. Dia mau naik banding diadili di Roma. Karena dia adalah warga negara Roma. Wow. Ya, mereka, Paulus akan berangkat ke kota Roma. Sekarang kita duduk dulu ya sambil lihat-lihat kapalnya datang ya. Ya, duduk kan lebih enak ya daripada berdiri-berdiri menunggu kapal. Taruh juga ini muat barangnya ini ya, ranselnya ya. Lause itu bawa apa sih? Ya ini Lause bawa ransel dong untuk ikutin Rasul Paulus itu. Ya bawa payung, kan musim hujan ya Elmo ya. Dan kemudian kita juga harus bawa sesuatu nih. Apa tuh yang di dalam? Ya ini dia nih ya. Yang di dalam sini adalah kantong tidur. Tada! Wow, sleeping bag. Betul sekali, sleeping bag. Kita harus sediakan sleeping bag karena kita tidak pergi ke hotel, tapi kita perginya naik kapal. Supaya nggak dingin ya. Supaya tidak dingin. Ya, mari kita lihat ya, dan kita mulai perjalanan bersama Rasul Paulus. Ya, dimulai dari perjalanan kita dari pelabuhan Adramyttium, kita akan berangkat sekarang ya, bersama Rasul Paulus. 1 hari kemudian kita akan sampai di tempat yang bernama Sidon. Ya, di sana Paulus bisa bertemu dengan teman-temannya. Bapak Yulius memberikan izin dan teman-teman Rasul Paulus tahu bahwa Paulus akan pergi ke kota Roma. Karena itu mereka juga memberikan barang-barang yang dibutuhkan oleh Paulus. Lause, kalau tahanan pergi kemana-mana bayarkah? Kalau tahanan sih sepertinya nggak perlu membayar ya, karena yang membayar adalah negara ya. Sekali gitu orang Roma enak dong, karena teman-teman Paulus yang sediain tuh bahan-bahan yang dibutuhkan. Iya ya, sebenarnya harusnya negara kan ya, tapi teman-teman Paulus kasihan lihat Paulus sehingga Paulus juga diberikan barang-barang yang dibutuhkan selama perjalanannya. Oh iya, Paulus juga ditemani oleh satu orang yang bernama Aristarkus. Dari mana dia? Tesalonika. Betul sekali, dari Tesalonika. Si Aristarkus ini bersama dengan Paulus pergi berjalan bersama-sama. Dan kamu tahu tidak, Paulus juga pergi bersama dengan tahanan-tahanan yang lain dan prajurit-prajurit. Ya. Bapak Yulius sangat ramah. Bapak Yulius inilah perwira yang mengawasi Paulus dari kekaisaran Roma. Nah, dari Sidon kemudian mereka mulai berangkat. Di dalam perjalanan ternyata mereka
tidak lancar ya. Kapal itu dihadang oleh angin sakal, angin yang datangnya dari depan, sehingga perjalanannya menjadi lebih lambat ya, dan menjadi lebih sulit. Mereka melewati lautan yang di depan daerah Kilikia dan daerah Pamfilia. Dan akhirnya mereka tiba di sebuah pelabuhan yang bernama Pelabuhan Mira. Mira berada di daerah Likia. Di Pelabuhan Mira mereka harus ganti kapal untuk pergi ke Roma. Ya, mereka harus ganti kapal untuk pergi ke Roma. Dan mereka semua pindah ke kapal yang akan mengantar mereka ke Roma. Kapal ini datangnya dari daerah Mesir, yang tepatnya dari kota Alexandria ya, dari Mesir. Mereka akan berangkat dengan kapal yang dari Alexandria menuju ke kota Roma. Ya. Kemudian mereka mulai semua perjalanannya dari Mira ini. Ternyata di perjalanan ini lebih sulit lagi ya. Angin sakal itu makin kencang sehingga perjalanan mereka makin lambat. Mereka menyusuri pulau ke pulau yang ada di sekitar Pulau Kreta ya. Aduh, perjalanannya susah dan mereka lewatin Tanjung Salmone dengan susah payah. Akhirnya mereka sampai di pelabuhan indah di dekat kota Lasea di Pulau Kreta. Sampai di situ Rasul Paulus kemudian berkata kepada semua yang ada di kapal itu, khususnya kepada perwira Julius. Dia berkata bahwa perjalanan ini sepertinya akan banyak mendatangkan kesukaran, kerugian bagi kapal kita, muatan kapal kita, bahkan nyawa kita. Mungkin sebaiknya perjalanan ini tidak dilanjutkan ya. Berhenti di sini saja selama musim dingin. Nanti kita akan lanjutkan setelah musim dingin selesai. Tapi apakah semua orang yang ada di kapal itu mendengarkan? Nakoda kapalnya mendengarkan enggak? Enggak. Kenapa enggak mau dengar? Kan Paulus bukan nakodanya. Paulus juga bukan pelaut. Paulus juga hanya seorang tahanan. Siapa yang mau dengerin? Ya, Paulus tuh hanya seorang tahanan, tidak ada orang yang mau dengar ya. Perwira Julius juga tidak mau mendengar ya. Mereka lebih percaya perkataan nakoda. Nakoda mengatakan, anginnya baik-baik saja kok. Anginnya itu sepoi-sepoi ya, sehingga baik untuk perjalanan. Fine-fine saja kok, ayo kita berangkat saja. Akhirnya mereka mengangkat sauhnya dan mereka mulai perjalanan. Mereka tidak mau mendengar perkataan Rasul Paulus. Lalu apa yang terjadi, Elmo? Tidak lama kemudian maka angin topan, angin badai bertiup dari Pulau Kreta. Ya, angin badai bertiup dari Pulau Kreta dan kapal mereka terombang-ambing. Udah ya. Udah pusing? Ya, pusing. Jadi kapalnya terombang-ambing di tengah lautan ya. Akhirnya mereka kemudian merasa, aduh, besoknya harus mereka buang muatan itu karena kapalnya semakin keras diombang-ambingkan di tengah laut. Kalau makin keras itu rasanya makin pusing ya. Makin mereka itu ketakutan ya. Dan kemudian akhirnya mereka turunkan layar-layar kapal ya. Supaya kapalnya ngapung-ngapung aja. Jadi kapalnya itu diturunkan layar-layarnya. Dan kapal itu dibiarkan mengapung di tengah lautan. 2 hari kemudian mereka mulai membuang lagi akan barang-barang yang keperluan kapal, alat-alat kapal mereka juga mereka buang, yang berat-berat, yang gak penting mereka buang. Mereka menyimpan bahan makanan tetapi alat-alat kapalnya dibuang juga. Rugi dong ya. Iya, rugilah karena gak mau dengar ya. Jadi rugi besar. Itulah ya. Makanya dengerin tuh yang dikatakan Rasul Paulus. Jadi teman-teman, mereka kemudian makin ketakutan. Kenapa? Karena mereka makin lama mereka juga merasa bahwa tidak ada harapan.
Beberapa hari mereka tidak bisa melihat matahari dan mereka juga nggak bisa melihat bintang-bintang. Gelap sekali ya. Mereka hanya melihat kegelapan dan angin yang bertiup. Jadi mereka semakin takut karena mereka hilang harapan. Dan di saat itu Paulus melihat kasihan sekali wajah mereka. Sudah ketakutan, mereka juga tidak makan, tidak berani makan. Siapa yang berani makan kalau diombang-ambing seperti itu? Elmo juga ogah, tan muntah. Iya, lo juga muntah kali ya kalau disuruh makan di tengah kapal yang seperti itu. Makanya jangan suruh makan. Tapi Paulus kemudian berkata, saudara-saudaraku, seandainya kalian waktu itu menuruti nasihatku, tidak berangkat dari pulau Kreta ini, maka tidak akan kita mengalami kesukaran dan juga kerugian seperti saat ini. Tapi di tengah kesukaran ini pun, mari kita tetap meneguhkan hati kita dan menambahkan hati kita. Karena kita semua pasti akan selamat. Karena kemarin malam, seorang malaikat Allah, dari Allah yang aku sembah, yang kumiliki, datang kepadaku, berdiri di sisiku, dan dia berkata bahwa, Paulus, kau jangan takut, engkau harus menghadap kaisar. Dan karena karunia Tuhan, maka semua orang yang ada di dalam kapal ini juga akan selamat. Tidak ada satu orang pun yang akan binasa. Ya. Jadi saudara-saudaraku, mari kita meneguhkan hati kita, Tuhan pasti menolong kita. Saya percaya Allah pasti akan melakukan apa yang dikatakannya itu. Tuh, dengerin tuh. Jangan marah-marah. Nah, mereka akhirnya lebih tenang ya. Tapi memang mereka masih diombang-ambingkan di atas air. Lalu anak buah kapal ini merasa, loh kok sepertinya kapal ini semakin mendekati akan sebuah daratan. Karena gelap, mereka nggak tahu malam, tapi mereka merasa ini sepertinya udah dekat ini dengan daratan. Ayo kita coba ukur-ukur ya berapa dalam ya lautan ini. Ya, mereka kemudian membuang satu alat yang namanya batu kira ya, batu untuk mengira-ngira berapa dalam itu ya, batu duga. Dan dilemparkan ke dalam, diangkat lagi, ternyata dalamnya cuma 42 meter kira-kira ya. Wih, dekat ini nih. Maju lagi kapalnya, kemudian diombang-ambing maju ke depan. Loh, kok dilempar lagi, coba kita ukur lagi. Oh, hanya tinggal 31 meter. Wow, berarti sudah dekat daratan. Mereka kemudian ayo kita kabur. Ngapain mereka? Mau kabur? Oh, mereka mau pergi. Nanti nggak selamat tuh. Nah, Paulus kemudian langsung berkata kepada perwira dan prajurit-prajurit yang ada di kapal itu. Jangan ada satu orang pun yang pergi. Siapa yang pergi meninggalkan kapal ini, dia tidak akan selamat. Dan sekoci yang sudah mulai dilepaskan itu akhirnya talinya dipotong sama prajurit sehingga sekocinya itu ikut arus gelombang ya. Tidak bisa dibawa lagi oleh para awak kapal, anak buah kapal ini. Mereka semua masih di dalam kapal dan itu sudah mulai memasuki malam yang ke-14. Paulus kemudian berkata kepada mereka, kalian sudah 14 hari tidak makan. Sekarang harus makan supaya kalian selamat. Percayalah bahwa satu helai rambut pun di kepala kalian tidak akan jatuh. Ya, kalian pasti akan selamat. Elmo gak punya rambut. Elmo kan punya cuma bulu. Berarti bulunya Elmo gak akan jatuh. Jadi mereka lebih tenang lagi. Dan kemudian tidak berapa lama mereka tiba di sebuah teluk yang pantainya itu rata ya. Wah, mereka sangat senang dan kemudian mereka mulai masang sahu-sahu mereka di buritan, empatnya dibuang dan mereka juga mulai menaikkan layar mereka. Ya, layar mereka supaya perahunya menuju ke daratan dengan segera. Ya.
Tapi sayang di dalam perjalanan tiba-tiba kapal ini menabrak busung pasir. Ya, busung pasir atau timbunan pasir yang tinggi ya. Jadi tabrak itu, depannya itu haluannya nabrak busung pasir, akhirnya tertancap. Dan belakang buritan kapal itu dihantam oleh ombak sehingga pecah berantakan. Nah, pada saat itu para prajurit semua menjadi takut. Ya, mereka sudah pikir bahwa para tahanan ini akan kabur. Lalu para prajurit ini mengambil akan pedang mereka untuk membunuh para tahanan. Oh, seram ya. Kenapa mereka mau dibunuh tahanan ini? Karena kalau kabur nanti prajuritnya akan ditangkap dan justru akan dibunuh. Iya, karena itulah mereka akhirnya mau dibunuh supaya para prajurit ini tidak perlu dibunuh oleh raja atau kaisar Roma. Tapi Bapak Julius mencegahnya. Kemudian dia berkata, siapa yang bisa berenang segera terjun ke air karena sudah dekat daratan. Dan yang tidak bisa berenang berpeganganlah pada kayu-kayu yang ada di sekitar kapal ini supaya bisa ke daratan. Jadi mereka kemudian terjun ke air karena kapalnya semua sudah rusak. Akhirnya mereka semua sampai di pulau yang kelihatan itu. Baru mereka tahu itu adalah Pulau Malta. Oh, penduduk Pulau Malta ini bagaimana ilmu? Sangat ramah sekali. Mereka menyalakan api di pantai untuk kami. Karena di sana sudah mulai hujan dan dingin. Kan dari air laut dingin banget. Ya, mereka menyediakan api supaya kami berdiam, supaya kami hangat. Pada waktu itu Paulus digigit ular, ya. Dan ularnya itu dikebaskan ke api, tapi Paulusnya mati enggak? Iya loh, padahal itu ularnya ular beracun loh, tapi Paulusnya enggak apa-apa. Wih, Tuhan pelihara ya. Orang-orang itu sudah pada bilang, wah pasti mati nih orangnya, karena orang ini jahat nih, makanya ular aja mau membunuhnya. Ternyata bukan. Ternyata Tuhan justru menunjukkan betapa Tuhan itu memelihara Paulus ya. Jadi akhirnya orang-orang itu yang sekapal dengan Paulus malah berkata, loh kok nggak apa-apa ya? Berarti dia adalah keturunan dewa ya mungkin ya. Wah, jadi terbalik ini ya. Tapi Paulus tidak tahu ya. Dan di samping tempat itu, tempat mereka mendarat itu, ada sebuah tanah milik gubernur Pulau Malta. Gubernur itu bernama Publius. Nah, gubernur ini juga sangat ramah. Mereka dijamu ya, mereka diajak makan selama 3 hari. Gubernur ini punya seorang ayah yang sedang sakit demam dan disentri. Disentri artinya perutnya itu sakit, tapi dia kalau BAB itu susah dan berlendir dan bahkan bisa mengeluarkan darah ya. Seram ya. Ya, demam sekali tinggi ya. Paulus diajak masuk ke kamarnya dan dia mendoakan akan ayah daripada Publius ini. Luar biasa. Setelah didoakan, sembuh, mujizat terjadi. Sejak itu banyak orang sakit di daerah Pulau Malta ini datang kepada Paulus. Ya, mereka semua minta disembuhkan. Berbagai macam penyakit. Ya, berbagai macam penyakit minta disembuhkan. Sembuh nggak? Sembuh. Mereka semua sembuh dan mereka semua menjadi sangat ramah kepada orang-orang yang ada dari kapal ini. Mereka dipelihara dan mereka tinggal di Pulau Malta selama 3 bulan. Selama musim dingin, setelah 3 bulan mereka harus berangkat. Ada sebuah kapal yang sedang bersandar di Pulau Malta itu yang akan berangkat ke Roma. Wah, mereka bersyukur sekali karena Tuhan sudah sediakan ya kapal itu. Ya.
Dan mereka akhirnya berangkat dari pulau itu dan disediakan semua kebutuhan-kebutuhan mereka oleh penduduk Pulau Malta. Luar biasa pemeliharaan Tuhan buat mereka. Perjalanan ke kota Roma kali ini menjadi lebih lancar. Nah, mereka tiba di tempat yang namanya Sirakusa. Di sana mereka tinggal selama berapa hari, Elmo? 3 hari. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan sampai ke kota Puteoli. Ya, ke kota Puteoli. Di kota Puteoli mereka bertemu dengan jemaat Tuhan yang ada di kota itu. Mereka sangat senang, Paulus sangat senang tinggal bersama dengan jemaat Tuhan di kota tersebut. Ya. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan kembali sampai ke kota Roma. Di kota Roma rupanya jemaat Tuhan sudah tunggu loh. Dan mereka mau bertemu dengan Paulus. Walaupun Paulus datang sebagai tahanan. Mereka bertemu di mana? Di Forum Appius dan Trestaberne. Mereka bertemu. Hati Paulus setelah melihat jemaat Tuhan, dia merasa dikuatkan. Paulus ternyata di kota Roma tidak dipenjarakan, tapi dia tinggal di rumah yang dia sewa. Dia ditemani oleh seorang prajurit saja. Jadi dijagain satu orang prajurit di sana. Paulus jadi lebih bebas, lebih merdeka di sana. Dan Paulus juga mau bertemu dengan orang-orang Yahudi yang ada di kota tersebut. Paulus memanggil para pemuka-pemuka Yahudi yang ada di kota itu, kemudian menjelaskan kenapa dia ditangkap, padahal dia tidak bersalah. Tapi orang-orang Yahudi mengatakan bahwa kami ingin mendengar pendapatmu tentang ini loh, orang-orang percaya ini. Sepertinya orang-orang ini tidak diterima di mana-mana ya. Nanti kamu cari waktu ya menjelaskan kepada kami. Baik, akan kita cari waktu bersama-sama. Beberapa hari kemudian mereka bertemu di tempat di mana Paulus tinggal. Mereka datang rame-rame, semua orang Yahudi yang ada di kota Roma itu datang untuk bertemu dengan Paulus. Paulus kemudian menerangkan, menjelaskan tentang kerajaan Allah. Dia juga menjelaskan dari kitab Musa dan kitab para nabi tentang siapa Yesus. Yesus adalah Mesias yang dijanjikan itu. Yesus mati dan bangkit. Dia menceritakan semuanya itu. Ya. Jadi dia jelaskan dengan rinci sekali dari firman Tuhan. Itu dari pagi sampai sore. Aduh, mereka itu tidak bosan-bosan dengar penjelasannya Paulus. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Wah, sebagian dari antara mereka tidak percaya loh. Sebagian dari mereka percaya. Wah, jadi mereka terpecah-pecah ya jadinya ya. Ya, sebagian bisa menerima bahwa Yesus adalah Mesias. Tapi sebagian mereka menganggap bahwa ceritanya Rasul Paulus itu bohong. Mereka tidak mau terima. Paulus di sana merasa bahwa memang sebagian orang Yahudi ini tidak mau terima keselamatan. Hati mereka begitu gelap. Padahal Injil diberitakan di mana-mana dan orang-orang yang bukan Yahudi, bangsa-bangsa lain malah menerimanya. Dan selama di kota Roma ini, Paulus tinggal 2 tahun di rumah tersebut. Paulus bebas untuk memberitakan Injil kepada siapa saja yang datang kepada dia. Paulus menjelaskan tentang Tuhan Yesus kepada mereka. Teman-teman sekalian, kita pun bisa melakukan seperti Rasul Paulus. Kita pun bisa bermisi seperti Rasul Paulus. Kita bisa bermisi di mana saja, di rumah, di sekolah, kepada teman-teman kita, kepada setiap orang di keluarga kita yang belum percaya, kita bisa lakukan. Ingat,
Tuhan menyertai Paulus dan Tuhan juga akan menyertai kita semua. Betul sekali. Tuhan juga akan menyertai kita semua di dalam tugas memberitakan Injilnya. Tuhan tidak akan pernah melupakan anak-anaknya. Tugas utama kita adalah ceritakanlah tentang Tuhan Yesus. Ceritakan kepada siapapun yang kamu jumpai. Mungkin mereka belum kenal. Mereka mungkin belum tahu siapa Tuhan Yesus. Mari ceritakan siapa Tuhan Yesus. Mari kita menjadi misioneri seperti Paulus. Misioneri di rumah, misioneri di sekolah, dimanapun kita berada. Tuhan mau pakai kita dan Tuhan akan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar tentang Rasul Paulus. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan bagi Rasul Paulus. Terima kasih Tuhan, Kau sudah pakai Rasul Paulus secara luar biasa hingga sampai di kota Roma. Menceritakan Injil Tuhan hingga sampai kepada Kaisar. Tuhan, terima kasih. Kami rindu Tuhan, walaupun kami kecil, pakai kami, hidup kami untuk boleh menjadi saksi Tuhan. Kami percaya Engkau akan menolong kami dan menyertai kami seperti Engkau menyertai juga Rasul Paulus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan untuk setia menyatakan kasih Tuhan kepada orang-orang yang belum kenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.